Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasya dari kelas 7B PAI non reguler. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Ferhin MPDI. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu ada marotibul qiraah, yang kedua ada tafkhim dan tarkik, dan yang ketiga ada ahkamul huruf. Oke, pembahasan pertama yaitu marotibul qiraah. Apa itu marotibul qiraah? Marotibul qiraah adalah tingkatan-tingkatan kecepatan membaca Al-Quran yang terbagi menjadi 3 tingkatan utama, yaitu at-tahqiq atau paling lambat, tadwir atau sedang, dan al-hadr atau paling cepat. Nah, at-tahqiq yaitu cara membaca Al-Quran menggunakan pengucapan setiap hurufnya. Cara ini biasanya digunakan oleh para pengajar Al-Quran untuk mereka yang baru memulai belajar membaca Al-Quran dengan tujuan supaya lebih mempermudah dalam mengikuti bacaan seorang guru. Yang tingkatan kedua ada at-tadwir, ini yang sedang, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tempo pertengahan antara lambat dan cepat atau sedang. Cara ini biasanya digunakan oleh para imam dalam memimpin sholat. Yang ketiga ada al-hadr. Al-hadr yaitu cara membaca Al-Quran menggunakan tempo cepat dengan tetap menjaga hukum tajwidnya. Cara ini biasanya digunakan oleh mereka yang telah menghafalkan Al-Quran. Mereka menggunakan cara ini untuk murojaah hafalan, karena seseorang yang telah hafal Al-Quran harus lebih sering menghatamkan Al-Quran untuk menjaga hafalan mereka. Pembahasan kedua yaitu tafkhim dan tarkik. Dalam ini ada 2, yaitu yang pertama ada hukum ro dan yang kedua ada hukum lam. Bacaan hukum ro dibagi menjadi 2, tafkhim dan juga tarkik. Tafkhim menurut bahasa artinya tebal, sedangkan menurut istilah tafkhim merupakan masdar dari fakhoma yang berarti menebalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Cara membacanya yaitu dengan bibir sedikit ke muka atau monyong. Pada pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bacaan-bacaan tafkhim itu menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf tertentu huruf di bibir dengan menjorokkan ke depan atau mencucu. Nah, bacaan tafkhim ini dibaca apabila ketika yang pertama ra berharokat fathah. Contohnya seperti lafaz ar-rasulu. Ra-nya ini dibaca tafkhim. Yang kedua ra berharokat dhammah. Contohnya ruziqna, ru-nya ini berharokat dhammah. Yang ketiga ada ra diwaqafkan sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya yang suruh. Sebelum huruf ra ada huruf berharokat dhammah, shadnya tadi berharokat dhammah. Yang keempat, ra sukun sebelumnya huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contohnya yarhamu. Yang kelima, ra sukun karena waqaf sebelumnya terdapat alif atau wawu yang mati. Contohnya as-sabur. Dan yang terakhir keenam, bila ra terletak sesudah hamzah wasol. Contohnya irji'u. Nah, huruf ra ini letaknya setelah hamzah wasol. Yang kedua ada tarkik. Tarkik merupakan bentuk masdar dari rokoko yang berarti menipiskan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah membunyikan huruf-huruf dengan suara atau bacaan tipis. Cara membacanya yaitu dengan menarik bibir sedikit mundur sehingga agak meringis seperti i. Pada pengertian itu tampak bahwa tarkik menghendaki adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir. Contoh bacaan tarkik yaitu pertama ra berharokat kasroh. Contohnya rihlatas syita'i. Ra di sini berharokat kasroh, maka dibaca tarkik. Yang kedua ra sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh dan sesudahnya bukanlah huruf isti'la. Contohnya miryatun. Yang ketiga, ra sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la dalam kata yang terpisah. Contohnya fasbir sobron. Nah, ra-nya ini fasbir dibaca tarkik. Yang keempat, ra sukun karena waqaf sebelumnya ada huruf ya sukun. Contohnya al-qadir. Sebelum huruf ra ini ada huruf ya sukun. Yang kelima, ra sukun karena waqaf sebelumnya bukan huruf-huruf isti'la dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Contohnya makobir. Dan yang ketiga ada namanya jawazul wajhain.
Jawazul wajhain artinya boleh dibaca dengan bacaan tarkik atau tafkhim, yakni boleh dibaca dengan salah satu keduanya, dengan ro dibaca tafkhim atau ro dibaca tarkik. Hal ini terjadi apabila ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya min irdihi, ro di sini bisa dibaca tafkhim dan juga tarkik. Yang kedua ada ro sukun karena wakof sebelumnya huruf isti'la yang berbaris mati yang diawali huruf yang berharokat kasroh. Contohnya misr, al-qitr. Nah, ro di sini boleh dibaca tafkhim ataupun tarkik. Yang kedua ada hukum bacaan lam jalalah. Pada dasarnya semua lam yang ada di dalam Al-Quran adalah dibaca tarkik atau tipis, kecuali lam yang terdapat dalam lafdzul jalalah harus dibaca dengan taglid berat atau tebal. Adapun tebalnya lam pada lafdzul jalalah itu terbatas, yakni ketika lafadz Allah itu jatuh setelah harokat fathah atau dhammah. Alasan dibaca tebal karena menandakan akan keagungan zat Allah. Sedangkan apabila lafadz Allah jatuh setelah harokat kasroh, tetap dibaca tarkik atau tipis. Alasannya karena sulit untuk diucapkan. Lebih jelasnya, hukum baca lafdzul jalalah terbagi menjadi dua, yaitu tafkhim. Lafadz Allah dibaca tebal berbunyi Allah apabila didahului oleh huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contohnya wallahu. Yang kedua ada tarkik. Lafadz Allah dibaca tarkik atau tipis berbunyi tidak tebal apabila didahului huruf yang berbaris kasroh. Contohnya bismillahi, itu dibaca lafdzul jalalahnya dibaca tarkik. Pembahasan yang ketiga ada ahkamul huruf. Pengertian dari ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu membahas hukum-hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Terdapat 4 hukum, yaitu idhar yang artinya jelas, idgham yang artinya memasukkan. Di dalam idgham ini dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Yang bi gunnah itu disertai dengan dengung, yang idgham bila gunnah tanpa dengung. Yang ketiga ada iklab yang berarti mengganti, dan yang keempat atau terakhir yaitu menyamarkan. Adapun tujuan dari kepentingan ilmu tajwid, yaitu yang pertama menghindari kesalahan makna, yang kedua meningkatkan kualitas dan keindahan bacaan, yang ketiga adalah kewajiban syariat Islam. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.